Kangen di Sinesma itu banyak karena, pengalaman aku di Sinesma itu bagus banget, kayak indah banget. Soalnya, pertama dari teman-temannya juga seru-seru, terus habis itu lingkungan sekolahnya juga Eee, kalau itu kan cukup lekat sama apa ya, dunia perdigitalan, iya entertainment dan iya segala macam betul. gitu. Jadi ada hubungannya karena apa ya, dengan ikut broadcast itu kan aku jadi sering kayak kadang MC juga kayak gitu kan, itu Oh, melatih apa ya, istilahnya kayak mental juga kayak gitu, sama kayak nyanyi. Terus untuk ke dunia perkuliahan aku juga kan karena aku kuliahnya halo Sobat Sesma, gimana nih kabarnya Sobat Sesma hari ini? Kali ini bareng aku, Lala, di segmen yang luar biasa spektakuler banget karena kita berbeda dari segmen-segmen kita sebelumnya. Kalau di segmen sebelumnya kan kita masih berbincang-bincang sama kakak kelas kita yang punya segudang prestasi. Nah ternyata Sesma punya banyak alumni yang punya banyak banget prestasi baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Nah kali ini tuh spesial banget karena kita berkesempatan buat bincang-bincang cerdas lagi nih sama salah satu alumni kita di SMP Negeri 1 Magetan. Halo Kak, halo halo bis sobat Sesma. bisa kenalin dulu buat sobat Sesma? Ya, halo sobat Sesma, sebelumnya perkenalkan namaku Raihan, aku alumni, Snesma juga, tahun 2019 lulusnya dan ya aku, cukup punya banyak pengalaman di Snesma dan pengalaman pasti luar biasa karena Snesma, luar biasa juga pastinya. Iya. Nah, buat Kak Rehan nih, Kak Rehan kan udah lama banget nih nggak ke Sesma itu kangen nggak sih Kak? Ada rasa kangen nggak? Sama kaget nggak sih kalau ternyata Sesma udah berubah banget ternyata gitu? Iya, kangen banget karena sekarang udah banyak banget yang dibangun. Dulu waktu angkatan aku belum ada studio podcast kayak gini Iya. juga, belum ada segmen podcast kayak gini juga. Terus, dari infrastruktur juga udah beda banget daripada tahunku. Jadi, bersyukur banget karena Sesma sekarang udah berkembang banget ya Iya, ternyata ya. berkembang banget ya Iya, ternyata. berkembang banget dan udah bagus banget sekolahnya juga. Nah, kalau gitu kita boleh nggak sih Kak, kayak, tahu nih kenangan-kenangan atau apa sih namanya, yang bikin kangen Kak Rehan kalau di Seswa tuh apa aja gitu? Kangen di Sinesma itu banyak karena, pengalaman aku di Sinesma itu bagus banget, kayak indah banget. Soalnya, pertama dari teman-temannya juga seru-seru, terus habis itu lingkungan sekolahnya juga enak, nyaman gitu, satu sama lainnya juga enak. Yang bikin kangen sih, apa ya, lingkungan ini sih, pertemanannya sih, karena dulu aku jujur waktu SMP tuh, agak nakal ya anaknya. Maksudnya bukan nakal gimana-gimana ya, Iya. tapi kayak, nggak terlalu yang pinter-pinter banget lah gitu. Eee, Jadi kayak lebih sering mainnya, banyak mainnya gitu, di sekolah pun juga gitu. Aku paling rindu kalau misalkan waktu jam kos. Di sini siapa yang kangen waktu jam kos nih alumni-alumni sama iya. yang masih sekolah di SNESMA siapa yang suka banget kalau jam kos pasti banyak. Kalau jamur tuh biasanya kayak 2 jam itu lumayan banget sih buat kita, Lumayan iya. banget, iya, lumayan banget. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada bel terus kayak pulang Iya, duluan gitu kan seru banget kan iya ya? seru banget. Tiba-tiba, Iya. "Wah ada apa nih?" Gitu Iya kan. iya Nah iya, seneng banget itu biasanya. nah selama di Seswa ini, dengar-dengar nih, Kak Rehan tuh kan ikut aktif banget di kayak lomba-lomba FLS2N, itu bisa nggak sih Kak ceritain ikutnya apa aja? Terus gimana sih cara latihannya? Otodidak kah? Atau ada les sendiri atau gimana? Aku dulu ikut FLS2N vokal solo putra, iya vokal solo Mhm. itu tahun 2018 kalau nggak salah waktu aku kelas 8, Mmm, itu aku kebetulan emang dari kecil nggak pernah les nyanyi juga ya. iya. Jadi aku belajarnya waktu itu otodidak dan kebetulan ibu aku juga bisa nyanyi kan jadi kayak Iya. nyanyi-nyanyi bareng aja. Berarti emang kayak otodidak, tapi Mhm. keren banget sih Kak kalau misalkan secara otodidak ternyata bisa ikut FLS2N. Nah, di apa, hobi sendiri ya Kak ya berarti itu, Mhm. hobi nyanyi, itu sampai sekarang masih nggak sih? Masih dikembangin gitu? Masih, aku sampai sekarang ya masih nyanyi lah tipis-tipis. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pas lulus dari SMP ini langsung daftar ke SMA mana? Atau mau, "Aku mau deh nggak di Magetan lagi," atau gimana? Aku mungkin karena emang cinta Magetan banget ya dan Iya. karena temen-temennya juga enak banget di sini, Iya. lingkungannya juga nyaman, jadi aku daftarnya ke SMA 1 Oh, SMA 1 gitu. Iya, SMA Magetan. 1 Nah, di Magetan. SMA 1 Magetan itu kan pasti lebih banyak lagi Mhm. pengalaman kan, Kak. Nah, itu Iya. apa aja sih, Kak? Atau sama kayak di Sresma temen-temennya? Kan biasanya kalau misalkan dari Sresma tuh pasti juga nanti ke SMA 1 Magetan gitu. Iya. Aku waktu SMA ikut FLS2N lagi, Oh tahun 2020 kalau nggak salah itu waktu pandemi. Itu oh, ya, aku ikut FLS2N lagi dan alhamdulillah kemarin, sampai nasional dapetnya 5 besar di nasional gitu. Terus mungkin kalau waktu SMA aku selain itu, aku
udah mulai fokus ke akademik ya, karena walaupun di SMP kan aku nggak terlalu fokus ke Iya, akademik tuh, karena dulu waktu SMP nggak pakai nilai rapot ke SMA-nya, tapi pakai Oh, nilai, UNBK. Nah, kalau di SMA kan buat kuliah kan harus pakai nilai rapot, jadi aku udah mulai fokus ke akademik mhm. sama cari prestasi gitu buat nanti masuk kuliahnya. Makanya aku ikut FLS2N sama ikut organisasi, aku dulu ikut broadcast masa. Oh, Iya, jadi kalau misalkan kamu suka podcast-podcast iya gini ada ikut ini. broadcast juga Iya. bisa. Oh berarti nggak fokus di akademik juga tapi tetap apa namanya, memperbanyak relasi juga ya sama Betul, orang-orang. Nah relasi, prestasi gitu. iya. Nah terus nih Kak, mau tanya juga kalau misalkan di semasa itu, apa namanya, di broadcast-nya itu relasinya yang tambah tuh ketemu sama orang Kak atau gimana itu ada nggak sih Kak? Ada, Iya. jadi di broadcast itu, ikatan alumninya tuh kuat, cukup Oh, kenceng gitu. Jadi mhm, kayak, ada beberapa acara-acara di broadcast yang ketemu sama alumni lah, ada misalkan waktu puasa bukber bareng, atau biasanya kalau misalkan mau regenerasi, iya. ganti ketua dan pengurus itu biasanya juga ngundang alumni, biasanya kayak gitu. Nah, kalau di broadcast masa itu, kan kita kan ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama, jadi Iya. bisa saling tukar pengalaman gitu. Nah, dengan itu tuh nambah apa ya, pengalaman kita juga dan juga menambah kompetensi kita di bidang yang kita sukai gitu. Jurnalistik yang khususnya lebih ke, misalkan podcast Iya, dan kayak broadcasting literasi gitu. gitu. Iya, kayak Nah, ngomong-ngomong soal broadcast nih, Kak, mhm, itu ada hubungannya nggak sih kan kayak, hobinya Kakak yang nyanyi sama ternyata ada hobi lain buat broadcast, itu ada hubungannya nggak sih, Kak, buat mmm. daftar ke universitas itu? Jadi kalau misalkan hubungan dari broadcast sama nyanyi sendiri ya, Iya, itu kan kayak eee, hal itu kan cukup lekat sama apa ya, dunia perdigitalan, iya entertainment dan iya, segala macam betul. gitu. Jadi ada hubungannya karena apa ya, dengan ikut broadcast itu kan aku jadi sering kayak kadang MC juga kayak gitu kan, itu Oh, melatih apa ya, istilahnya kayak mental juga kayak gitu, sama kayak nyanyi. Terus untuk ke dunia perkuliahan aku juga kan karena aku kuliahnya ambil prodinya ilmu komunikasi ya, jadi masih erat juga sama per-broadcast-an dan iya, juga heeh, permedia-mediaan iya, gitu. bener. Jadi ada sih korelasinya gitu. Oh, berarti jurusan Ilmu Komunikasi Iya, di universitas? Universitas Gadjah Mada. Wow, ini pasti banyak nih sobat Snesma yang juga pengen di Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, kalau boleh tahu ini kalau di Universitas Gadjah Mada itu masuknya ada jalur apa aja sih, Kak? Masuknya ada jalur yang kalau sekarang kayaknya namanya SNBT sama SNBP. Mhm. Kalau dulu waktu aku SNMPTN sama SBMPTN gitu. Terus ada jalur khususnya sendiri, ada jalur mandiri itu ada, ujian tulis UGM, terus sama ada penerimaan bibit unggul. Jadi kalau teman-teman punya prestasi itu bisa masuk lewat penerimaan bibit unggul. Kayak nanti ada penyaringan prestasi, terus ada beberapa rangkaian tes dan nanti akan diterima dengan beberapa kualifikasi kayak gitu. Terus ujian tulis juga itu konsepnya hampir sama mungkin kayak SNBP atau SBMPTN, Iya. itu jadi kayak harus ada tesnya dulu, gitu. Oh, berarti banyak banget ya ternyata Banyak jalur-jalur buat banyak, masuk di UGM. Nah, ini kan tadi ngambilnya apa, Ilmu Komunikasi ya? betul. Nah, itu kenapa sih, Kak, kok milih Universitas Gadjah Mada padahal kan di universitas lain tuh ada Ilmu Mhm, Komunikasi juga gitu? mhm. Jadi aku kenapa pengen di Universitas Gadjah Mada, karena aku tuh pengen banget di Jogja. Oh, Jogja iya. itu biaya hidupnya murah kan ya. Oh, iya? Jadi iya, kayak makanan kamu tuh bisa dapet ayam geprek 12.000 itu nasi, ayam, udah satu paket sama lalapan, terus habis itu free Ada refill minum, kayak gitu kan enak banget oh, ya. enak banget berarti ya? Iya, terus habis itu banyak deh pokoknya makanan-makanan dan barang-barang murah di Jogja itu banyak banget. Dan Jogja kan emang kota pelajar. Mhm. Terus habis itu banyak destinasi wisata juga. Kalau misalkan pengen ke gunung ya tinggal ke gunung, pengen ke pantai tinggal pantai, banyak gitu loh destinasi Iya. wisatanya. Jadi aku tuh pengen banget ke Jogja dan universitas yang aku cari di Jogja yang paling bagus kan Universitas Gadjah Mada ya. Iya. Itu karena itu aku masuknya ke UGM Di gitu. UGM sendiri nih, Mhm, kalau Kak Rehan tuh masuknya lewat jalur yang mana? Tadi kan ada banyak banget mhm, jalur buat masuk UGM yang iya, ternyata bingungin banget ya. iya. Iya. Aku masuknya kalau di angkatan aku SNMPTN. Mhm. Kalau sekarang kayaknya SNBT deh. Iya. Iya, jadi yang jalur rapot itu tuh jalur di mana rapot kalian tuh harus stabil dan diusahain harus meningkat terus nilainya, rata-rata nilainya setiap semesternya, gitu. Oh, yang kayak itu ya, yang ada yang warna merah sama warna Iya, birunya, ya warna bener merah sama warna banget. Berarti birunya itu gitu. kalau misalnya udah lolos itu ini aku denger-denger ya, Kak, ya, berarti Mhm, itu kita selama beberapa bulan yang teman kita masih nyari-nyari jalur lain, kita udah, wah tinggal nikmatin iya itu. alhamdulillah ya Iya. kayak gitu. Heeh. Nah terus sih, Kak, kan pasti kan kayak, gimana ya, perpindahan kita dari daerah Magetan ke Jogja itu kan kayak, wah berubah banget nih ternyata. Iya, Itu kerasa nggak sih di Kak Rehan sendiri? cukup terasa Mhm. karena,
Jogja tuh kan kotanya kan, apa ya, rame, padat gitu loh, karena Iya emang kota pelajar kan. iya. Jadi pasti banyak pelajar-pelajar dari berbagai macam daerah Mhm. yang ada di Jogja. Yang pertama aku rasain tuh Jogja tuh kotanya tuh cukup macet. Oh, Jadi kalau misalkan di sini ya kita berangkat sekolah jam berapa sih, jam 6:30 atau iya jam 7 gitu ya, itu kan masih kayak longgar banget tuh jalannya, iya. masih santai banget. Itu kalau misalkan berangkat kuliah, siangan dikit, itu tuh udah macet banget. Jadi kayak bener-bener, traffic-nya tuh padet gitu. Terus habis itu kan di Jogja ketemu sama orang-orang banyak dari Iya. berbagai macam daerah kan. Itu lumayan culture shock karena kita kan di sana, apa ya, istilahnya bukan orang Jawa doang gitu loh, apalagi bukan orang Magetan Oh, doang iya. gitu. Jadi ketemu sama orang banyak tuh cukup kayak, "Oh ternyata gini ya, orang ini," kayak gitu. Aku punya temen orang Batam juga, aku belajar banyak kayak logatnya, terus budayanya di sana juga itu keren-keren gitu sih. Berarti kayak kita juga Mhm. harus ngimbangin sama budayanya orang sana Betul juga ya? betul, iya, harusnya respect lah sama orang-orang di sana karena nggak semua itu memandang hal dengan cara kita memandang gitu loh, Mhm. kayak beda-beda lah pandangannya, gitu. Nah, UGM itu kan kayak universitas yang kita bilangnya paling bagus lah di Indonesia gitu. Itu bener nggak sih, Kak? Terus bedanya dia sama universitas lain sampai disebut bagus banget nih, universitas Mhm. salah satu universitas paling bagus di Indonesia, itu apa sih yang Kak Rehan rasain gitu? UGM sendiri ya salah satu universitas yang masuk top 3 ya kalau nggak salah, Mhm. salah satu universitas terbaik di Indonesia juga. Iya. Yang aku rasain yang membedakan dari universitas lain adalah UGM tuh bener-bener fokus ke, kajian dan juga risetnya. Aku sempet baca sebelum masuk UGM tuh katanya UGM itu dibilang, apa ya, research university karena emang nekenin banget ke risetnya. Nah, kalau misalkan aku sendiri kan di prodi ilmu komunikasi, Iya. misalkan ambil, prodi ilmu komunikasi di universitas lain, itu tuh kadang lebih banyak ke, apa sih, Oh, prakteknya. Kalau prakteknya. di UGM tuh prakteknya ada, tapi juga banyak risetnya, kayak Oh, berarti gitu. lebih mengarah ke teorinya gitu. Iya, Oh, teori-teori iya. dan riset, gitu. Nah itu, apa namanya, biaya hidupnya di sana kan tadi dibilang udah murah, udah Nah, enak banget. betul. Itu apa sih, Kak, kayak aduh gimana ya, aku jelasinnya, kan tadi kan Kak Rehan ngomong kalau SMP, SMA ternyata masih ikut FLS 2N, Mhm, yang ternyata itu vokal solo. Nah mhm. kalau di UGM sendiri itu ada nggak sih, Kak, masih ikut atau ada ekstranya sendiri atau gimana? Kalau di UGM itu kan aku tadi sempet bilang ada UKM kan. Iya, heeh. Nah, di UGM tuh banyak banget UKM yang mewadahi Mhm. bakat-bakat dan juga minat-minat, orang-orang gitu. Jadi Oh, mulai itu dari olahraga, seni, bahkan sampai akademik juga ada gitu loh. Nah, aku kebetulan juga tergabung di UKM, unit kegiatan mahasiswa UGM itu Gama Band. Jadi sebagai vokalis di Gama Band, ah, gitu. gitu. Kalau di prodinya sendiri juga ada. Jadi kayak tingkatannya itu kan ada prodi, Mhm, fakultas, sama universitas. Kalau iya. UKM tuh tingkatan universitas, kalau fakultas sama prodi itu ada tingkatnya sendiri. Nah, fakultas tuh namanya UKMF, unit kegiatan mahasiswa fakultas, Mhm. terus di prodi itu biasanya ada HMD. Aku kalau di fakultas nggak ikut, tapi di HMD aku ikut, eee, HMD sendiri namanya Komako, Kos Mahasiswa Komunikasi, itu Mhm. aku di divisi minat dan bakat, Oh, gitu. itu kayak organisasi gitu? Iya kayak Oh, organisasi, iya. mhm. Berarti kita tuh nggak cuma kuliah, tapi kita juga bisa ngembangin minat bakat Betul kita. Oh, betul, kirain jadi misalkan kita punya minat bakat di, mhm, apa namanya, ilmu komunikasi, tapi iya, kita bawa fokus ke itu doang, ternyata kita juga bisa banyak, berkembang ke iya, yang lainnya juga ya? mhm mhm, kuliah tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Oh, Iya, bener. karena ada organisasi sama kepanitiaan juga. Kalau untuk organisasi masih ikut lagi yang tadi? Masih masih sampai sekarang masih, Masih? iya. Itu pasti jadwalnya padat ya, Kak, ya? Terbilang padat ya, jadi vokalis vokalis, terus jadi harus mahasiswa juga. Itu gimana sih, Kak, ngatur jadwalnya? Soalnya kan kita biasanya ada Mmm, waktu kayak, "Aduh aku males nih, gimana sih?" iya, Itu biar Sobat Sesma juga, "Oh ini nih tipsnya ternyata," mhm gitu. mhm. Kalau ngatur jadwal, itu gimana ya, sebenarnya tergantung seberapa banyak kegiatan yang kita ikuti gitu. Karena kalau misalkan kuliah itu, jam kuliahnya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu yang padat-padat banget. Oh enggak? Tapi, emang karena kita tuh kuliah, jadi tuh kita tuh udah harus lebih fokus gitu loh, udah harus lebih serius. Jadi take a steps forward gitu, nggak boleh yang cuman main-main doang. Jadi di sela-sela waktu itu kita juga harus belajar, harus cari-cari literatur, cari-cari bacaan, biar bisa nambah insight kita gitu loh. Karena di kuliah itu pembahasannya udah luas banget, nggak kayak di dunia sekolah Mhm. gitu. Jadi harus banyak-banyak belajar, itu di sela-sela waktu. Terus caranya aku bagi waktu, gimana sih cara aku ngasih waktu buat aku sendiri, Iya. buat organisasi, buat belajar dan lain sebagainya itu ya
harus bisa tahu sih ke depannya aku harus ngapain, di schedule gitu loh, di jadwal. Kayak misalkan pakai Google Calendar, kayak Iya. tanggal ini aku harus ngapain, tanggal ini harus ngapain, kayak gitu. Jadi udah difokusin ke depannya mau ngapain gitu harus sudah ada pandangan lah gitu. Oh, berarti itu tips-tipsnya biar kita nggak keteteran Biar nggak walaupun keteteran, kita banyak betul. banget jadwalnya. Karena nah terus Kak, buat, kalau di SMP, SMA itu kan kita harus pakai seragam yang sama Iya. orang. Itu di kuliah itu seragamnya apa udah bebas atau gimana? Soalnya biar kita, ternyata dunia kuliah juga enak ya gitu. Di perkuliahan tuh seragamnya udah bebas, jadi nggak pakai seragam, pakai baju biasa aja tapi tetap harus sopan gitu. Kalau di fakultas aku sendiri kebetulan agak beda, di Visipol UGM itu nggak ada ketentuan seragam, atau baju yang harus gimana banget. Kalau misalkan di fakultas lain biasanya harus berkemeja, harus berkerah gitu. Oh, Kalau di fakultas aku nggak, dibebasin. Jadi, lebih enak sih jatuhnya iya, karena kayak kita nggak harus mikir banget nih, "Aduh hari ini kemejaku habis apa Iya, gimana," gitu kan, gitu. Jadi bisa pakai kaos, yang penting menurut aku tetap sopan sih, jangan yang kaosan doang, terus udah pakai sendal jepit gitu kan kayak nggak pantes gitu ya. Iya. Jadi, ya selagi masih sopan nggak apa-apa. Wah, keren banget berarti Kak Rehan ternyata bisa di UGM, universitas yang top 3 di Indonesia, Alhamdulillah. alumni SMP 1 Magetan. Nah ini ada nggak sih Kak kayak motivasi buat kita semua? Tadi kan udah dikasih tips-tipsnya, terus tadi kasih tahu jalur-jalurnya. Ini ada nggak sih motivasi buat kita semua biar kita tuh makin semangat lagi, makin yakin, wah ternyata alumni SMP 1 nanti kita juga bisa nih ke UGM gitu. Ya, pastinya bisa, walaupun kita mungkin dari Magetan ya dan saingannya kan banyak banget tuh. Ya itu pastinya bisa, jangan patah semangat lah istilahnya. Karena Albert Einstein pernah bilang juga, the people who never, feel apa ya, the people who never get a failure is the people that never tried gitu loh. Jadi kayak orang yang nggak pernah merasakan kegagalan tuh adalah orang yang nggak pernah mencoba gitu. Karena apa ya, kita tuh harus berani explore. Dengan explore tuh kita tahu seberapa kapasitas kita dan, eee, kalau misalkan kita mencoba kita bisa tahu keberuntungan kita juga gitu loh. Kalau misalkan nggak beruntung ya emang itu belum takdirnya, belum jalannya Iya. kita, tapi kalau beruntung alhamdulillah. Jadi jangan takut mencoba, walaupun mungkin UGM ya universitasnya cukup tinggi gitu ya Iya. tarafnya ya. Tapi menurut aku coba aja nggak apa-apa, karena ya kalau di lagunya Coldplay, if Iya. you never try, you never know gitu Iya, kan. Ya makanya ya coba aja iya, gitu. berarti makanya kita harus berani mencoba Iya gitu. harus berani mencoba. Terus kegagalan tuh bukan, ujung dari semuanya Iya gitu. iya, bukan hal yang perlu ditakuti lah, Iya. karena di balik kegagalan tuh akan ada kesuksesan gitu. Iya. Selagi kita masih mau mencoba dan masih mau berusaha, pasti akan ada jalannya gitu. Iya. Oke Sobat Snesma, berikut podcast kita sama alumni yang ternyata punya prestasi yang banyak banget, punya pengalaman yang banyak banget baik itu di jenjang SMP, SMA maupun di perkuliahan. Terima kasih juga Kak Rehan udah Makasih mau juga. luangin waktunya Iya. buat bincang-bincang sama Sobat Snesma. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu lagi ya Iya, Kak ya. boleh. Oke Sobat Snesma, sampai gitu dulu. Dadah.